Tak masuk akal, teman-teman. Mereka kehabisan bahan, kehabisan cara untuk nyerang, ngejatuhin Pak Jokowi. Yang terbaru nih, mereka menggugat Pak Jokowi sebesar 5.800 sekian triliun rupiah. Waduh. Uang sebanyak itu mau diapain ya? Kok gede banget? Wih, benar-benar tak masuk akal. Tetapi bagi kelompok ini masuk akal. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dituntut 5.853 triliun rupiah terkait polemik dugaan ijazah palsu. Adapun pihak yang menuntut adalah Muhammad Taufik dari tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tim tipu. Taufik menggugat Jokowi lantaran ijazah yang digunakan untuk menjadi sebagai presiden tidak jelas. Hal itu disampaikan Taufik pada Minggu tanggal 8 Juni yang mengatakan nominal tuntutan yang dilayangkan kepada Jokowi dihitung berdasarkan jumlah utang negara saat memimpin Indonesia selama 10 tahun. Namun besaran tuntutan itu tidak dihitung sejak Jokowi menjadi wali kota Solo maupun gubernur DKI Jakarta. Taufik menegaskan tuntutan itu juga ditanggung KPU Solo, SMA, 6 Solo, dan juga UGM yang mengatakan KPU Solo tidak melakukan verifikasi berkas khususnya ijazah Jokowi sejak awal mendaftar sebagai wali kota Solo. Oleh sebab itu KPU Solo juga harus ikut menanggung tuntutan tersebut. Taufik mengatakan ijazah Jokowi tidak jelas untuk mendaftar sebagai presiden yang merekaskan hal itu termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Muhammad Taufik ini. Muhammad Taufik. Itulah sosok yang menggugat Pak Jokowi sebesar 5.853 triliun rupiah. Waduh. Jangan-jangan ini memang benar sudah kehabisan ide, sudah kehabisan bahan. Mereka pusing. Dari mana lagi ya? Sudut mana lagi? Mereka harus nyerang Pak Jokowi ini. Soal ijazah sudah clear. Bareskrim menyatakan identik. KPU menyatakan iya. UGM juga mengakui. Meskipun Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon CS meragukan dan tidak percaya. Ya biarin aja mereka tidak percaya. Tetapi ini juga ada survei yang menyatakan kalau 60% lebih menyatakan tidak percaya kalau ijazah Jokowi itu palsu. Artinya masyarakat Indonesia sudah pintar, tidak mau dimanfaatin, tidak mau dibodoh-bodohi sama segerombolan orang ini, di mana kita tahu bersama mereka itu hanya berusaha mencari-cari kesalahannya Pak Jokowi. Saya Dr. Muhammad Taufik, pengacara tipu UGM yang menggugat Jokowi di Surakarta. Ayo, Andika mana Andika? Jadi kami mau berkolaborasi, tentunya kami mengajukan diri sebagai penggugat pihak ketiga atau kalau di dalam bahasa gugatannya namanya hubing. Jadi kami sudah berkomunikasi kepada insinyur formatif di SMSA. Kita akan berkolaborasi seluruh Indonesia sebenarnya. Ini mungkin kita Ponorogo juga traktor semua juga di Pak Jokowi itu insya Allah kami juga ya. Dan kami datang dengan tim hari ini. Yang pertama kami akan mendaftarkan surat kuasa, kemudian mempelajari gugatan. Dan yang menarik, kami juga akan melibatkan teman-teman pengacara juga. Insya Allah ada 2, nanti di Al-Fahmi sama Anteng Pak Budi juga akan ikut bergabung. Jadi memang kita butuh poros itu, poros Makassar, Solo, Jogja, Madiun, Ponorogo. Jadi gugatan ini saya akan bikin wisata Pak Jokowi bukan lagi ke rumahnya, tapi dari pengadilan ke pengadilan. Ya. Oke. Waduh. Muhammad Taufik ini. rencananya sungguh tidak masuk akal, teman-teman. Masa Jokowi dan UGM akan digugat di pengadilan seluruh Indonesia. Waduh.
rencana macam apa lagi nih? Trik macam apa lagi nih yang dilakukan oleh orang-orang, sekelompok, segelintir orang-orang yang sakit hati terhadap Pak Jokowi? Kalau dari kami timnya 10, tapi hari ini yang datang hanya 4 diwakili saja. Ya, kolaborasinya biar mengerucut bahwa tuntutan kami PMH, kemudian yang kedua gugatan itu sifatnya konsensus sengketa. Kami ini sengketa. Apa? Sengketa masyarakat atau warga negara yang dijanjikan selama ini oleh Pak Jokowi tapi tidak terrealisir. Yang ketiga, gugatan itu bisa juga yang sifatnya volunteer atau permohonan. Nah, kami memakai yang ketiga, sengketa. Sengketa apa? Antara warga negara dan negara. Pertanyaannya, apakah kami punya legal standing-nya? Karena kami ber-KTP Indonesia, punya pekerjaan, ya tentu kita punya hak untuk mengajukan gugatan kepada mantan presiden Republik Indonesia. Muhammad Taufik ini siap-siap saja gugatan-gugatan kalian, berbagai tudingan kalian itu terbantahkan sudah. Dan siap-siap malu tentunya. Siap-siap malu gegara gugatan demi gugatan yang tidak masuk akal kalian. Antara nyari-nyari kesalahan Jokowi atau enggak Muhammad Taufik ini sedang mencari panggung atau pansos, teman-teman. Harusnya ketika mereka melakukan pengaduan masyarakat atau Dumas, mestinya mereka juga punya bukti-bukti yang valid. Makanya saya bilang ini konyol dan sangat ngawur, ngaco. Orang tidak punya bukti, tapi akhirnya menggugat, menuduh ijazah orang palsu. Itulah teman-teman yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan kawan-kawannya. Tidak memiliki bukti valid, tapi berteriak paling keras, menuding kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Entah dari mana sumbernya, bagaimana ini mereka bisa yakin sekali. Sementara fisik aslinya saja di tangan Pak Jokowi. Palsu. Sedangkan ijazah yang asli itu ada dipegang oleh Pak Jokowi kan. Setelah itu diserahkan ijazah yang asli kan di Bareskrim. Nah, ya kan setelah diselidiki di lapor, baru ijazah itu dikembalikan ke Pak Jokowi. Jadi sebenarnya semua prosedur itu sudah dilakukan. Jadi nggak ada yang salah di sini. Gitu loh Bang. Tapi kembali lagi, mereka ini kan karena nggak punya bukti, ya kan, nggak punya fakta-fakta yang valid, mereka terus memainkan opini dan framing-framing yang jelek gitu loh. Tapi menurut Itulah kelakuan dari orang-orang ini. Yang mereka lakukan adalah mencoba membuat framing-framing negatif akibat tidak memiliki bukti yang valid. Kemudian juga mengaku didiskriminalisasi, kemudian juga mengaku dibungkamlah, dan ada banyak sekali yang mereka lakukan trik-trik licik untuk menarik simpati masyarakat dan berusaha bagaimana caranya, apapun caranya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Bukan hanya melalui kasus ijazah saja, tetapi juga mereka sentil masalah skripsi lah dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan Pak Jokowi dan keluarganya, tepat itu sasaran mereka. Bagaimanapun, celah sekecil apapun, mereka menyusup di sana dan mencoba memainkan framing-framing negatif. Memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Masyarakat yang mana nih? Masyarakat kita ada dua golongan. Kebanyakan yang goblok, ada juga yang pinter. Masyarakat yang mana? Kalau yang pinter gue kasih selaras sama pikiran gue. Tapi kalau yang goblok gue nyerah dah. Karena ngomong Firdaus ini kalau ngomong memang suka ceplas-ceplos, teman-teman. Dia langsung mengulti segerombolan orang-orang ini yang selalu mengatasnamakan rakyat, selalu berlindung
atas kepentingan rakyat katanya. Tetapi rakyat yang mana? Muter-muter nggak bakal ini. Mau menang sendiri gitu ya. Firdaus ini paham betul ya. Paham betul bagaimana gerakan-gerakan, trik-trik licik mereka. Sehingga dengan mudah ditepis, dihajar balik oleh Firdaus, orang-orang yang suka bikin gaduh negeri ini. Kau bicara yang baik, ya. Kalau tidak bisa bicara baik, jangan bicara. Apa yang kamu bilang barusan? Kalau tidak bisa bicara yang baik, jangan bicara, begitu ya. Kalimat itu pas buat dirimu sendiri, ya. Pas cocok untuk menasihatin dirimu sendiri, ya. Kamu bilang bagaimana berbicara yang baik, beretika, memberikan tontonan yang bisa memberikan tuntunan. Selama ini apa yang kalian tontonkan kepada masyarakat Indonesia, ya? Tak kasih tahu ya, kalau mau belajar tentang adab, etika, sopan santun, moral, ya, kemudian bicara yang santun, yang baik, belajarnya sama Bapak Jokowi, ya. Kita nggak perlu belajar dari kamu. Bu Kurnia berbicara mengenai adab, moral, dan etika. Dihajar balik sama ibu ini. Kan tidak mencerminkan. Kalau kita tahu kan, kalau tampil di media, kalau tampil di berbagai video, podcast, Ibu Kurnia ini, mungkin teman-teman dapat lihat sendirilah bagaimana kata-kata, kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh mulut-mulut orang-orang ini. Apakah beradab? Apakah bermoral? Atau tidak? Mungkin teman-teman dapat menilai sendiri ya secara langsung hal tersebut. Itu dia teman-teman. Itu dia yang barusan saja kita bahas ini. Nah, gimana? Menurut teman-teman, atas apa yang barusan kita bicarakan ini, komentarnya gimana? Silakan tuliskan di bawah ini ya teman-teman.